Wahyu pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Garis kata itu ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada mereka yang setia. Ya. Kemudian next, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah hukuman kekal. Ya. Tapi kebangkitan yang pertama itu untuk hidup yang kekal. Saya mau jelaskan sebuah tema yang sangat menarik untuk kita prepare dari sekarang, mempersiapkan dari sekarang. Karena itu judul temanya hari ini generasi yang tidak kehilangan iman. Generasi yang tidak kehilangan iman. Eropa sebelum abad ke-19 boleh dikatakan menjadi pusat kekristenan dunia ini. Tuhan pakai bangsa Eropa untuk membawa Injil. Ya, sejarah Indonesia itu membawa Injil pertama kali masuk di Maluku melalui bangsa Portugis. Ya. Dan Eropa sebelum abad 19, saya katakan sekali lagi, boleh dikatakan sebagai pusat kekristenan dunia. Dari Eropa lah kekristenan tersebar ke seluruh dunia. Tuhan pakai mereka. Akan tetapi, Bapak Ibu, setelah abad 19 ke atas, beberapa survei menunjukkan bahwa pada saat ini, kekristenan di Eropa mengalami penurunan yang sangat drastis. Ingat tema kita tadi? Tema kita tadi adalah generasi yang tidak kehilangan iman. Banyak orang sudah enggan ke gereja. Gereja bahkan menjadi kosong, sehingga kemudian gereja berubah fungsi. Di Eropa ini, Bapak Ibu, ini survei ya. Ada yang menjadi ruang pameran, tempat hiburan, nightclub, restoran, museum, atau dijual menjadi tempat kepercayaan agama yang lain. Dari kehidupan bangsa Israel pun juga, kita dapat melihat bagaimana mereka selalu berubah setia dan melupakan kebaikan daripada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan begini, pada masa kepemimpinan Yosua, Yosua pasal 24 ayat 25 kalau nggak salah, ketika akhir hidup Yosua pada masa tua, dia berkata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada ilah yang ada di seberang sungai Yordan, kepada ilah orang Kanaan, tetapi aku dan seisi keluargaku akan menyembah kepada Elohim. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kondisi jauh sangat berbeda setelah Yosua meninggal. Pada masa Yosua, setelah mereka masuk Kanaan, dan ketika mereka ditinggalkan Yosua, Alkitab berkata begini, bahwa mereka mulai generasi berikutnya tidak lagi mengenal Tuhan. Setelah Yosua ya, generasi berikutnya sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Tolong tunjukkan ayat yang tadi. Yosua 24-25 tadi. Generasi berikutnya sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kalau ada tulisan Allah seperti itu, jangan baca Allah. Tapi itu sebenarnya tulisan ilah atau dewa. Jadi bacanya ilah, bukan Allah ya. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau ilah, tulisannya kan Allahnya kecil, A-nya kecil. Ilah atau dewa, orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dari bahasa Yosua ini, betul-betul dia mempersiapkan sebuah generasi yang tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Tapi kepada orang Israel, kalau saya gembala, kepada jemaat saya perlu jelaskan, jangan sampai generasi berikut dari kita, mereka tidak memiliki iman. Dengan segala tawaran yang instan, segala tawaran-tawaran yang importan, segala tawaran-tawaran yang di mana mereka harus mempersingkat waktu, tidak mau melewati proses. Di mana doa, di mana baca Alkitab menjadi sesuatu yang sangat-sangat bagi mereka sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan zaman. Keadaan ini sama dengan keadaan Israel pada masa Yosua. Ketika pada masa Yosua, dia mengajarkan seisi rumahnya, bahkan satu bangsa dekat dengan Tuhan. Tapi generasi berikut setelah Yosua meninggal, mereka justru menyembah ilah-ilah dari negeri yang mereka diami itu. Generasi penerus tidak memahami maksud atau rencana Tuhan dalam hidup mereka. Akibat daripada orang tidak mengerti maksud, tidak mengerti tujuan, tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka, maka Tuhan murka kepada mereka. Bangkit murka Tuhan kepada mereka. Saya punya tanggung jawab dalam keluarga, sekalipun dalam jemaat ya. Tapi tanggung jawab dalam keluarga, saya punya 2 anak, kakak Chris dan adiknya Charity. Mereka udah mulai beranjak remaja. Satu 22 tahun, satu 20 tahun. Dan saya mulai ajarkan kepada mereka bahwa satu saat nanti, Papa dan Mama tidak bisa, tidak dalam sebuah tingkatan tidak akan bisa menolong kalian, menolong pun terbatas, tapi kalian yang harus punya keputusan untuk memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Untuk berdoa nggak perlu lagi dipanggil, harus punya sebuah kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Setiap saat kita bicara kebenaran kepada mereka, setiap saat kita beritahukan kepada mereka bahwa semua yang kita bisa nikmati, semua yang bisa kita makan, saya sebagai hamba Tuhan, itu datang dari Tuhan. Mereka harus tahu dari maksud, harus memahami maksud, harus memahami tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Beberapa kali saya beritahukan kepada Bapak Ibu, orang yang tidak tahu tujuan hidup akan sampai di mana-mana. Karena itu Bapak Ibu harus tahu maksud Tuhan memimpin kita hari ini apa. Maksud Tuhan kita ada di muka bumi ini untuk apa? Ada tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan itu harus kita hidupi. Salah satunya tujuan Tuhan di muka bumi adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya kita pergi bersaksi. Supaya kita memaksimalkan potensi. Supaya kita mempersiapkan the next generation. New generation. Akibat daripada kita tidak memahami maksud Tuhan, maka bangkitlah murka Tuhan. Bahkan saya sebut ada yang salah dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Sehingga generasi penerusnya meninggalkan Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab Musa, mengajarkan bahwa ajarkan ulang-ulang kepada mereka. Tuliskan itu di dahi, tuliskan itu di tangan, tuliskan itu di ambang pintu rumahmu, supaya kamu jangan melupakan ajaran Tuhan Allahmu. Sekali lagi saya beritahukan Bapak Ibu begini, bahwa kita akan alami pertolongan Tuhan, alami mujizat dari Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Dia. Dan ini urusan pribadi dengan Tuhan.
Bagaimana supaya kita mau melihat generasi nanti, anak-anak kita, generasi yang lahir sekarang, satu saat mereka tidak kehilangan iman. Karena setan sedang pakai seluruh kekuatannya untuk menyerang iman orang Kristen. Alkitab penulis kita juga diperintahkan untuk mengajarkan iman yang benar kepada anak-anak kita dan generasi berikutnya. Saya berkatakan ini mengajarkan iman yang benar. Jangan ajarkan anak-anak hanya tentang kalau kamu mau dapat ini, kamu berdoa. Itu mereka hanya tergantung dengan benda-benda. Tapi ajarkan mereka untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal, segala situasi. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan cuma sekali. Berulang-ulang, garis kata itu, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, pesawat, kereta api, naik kapal. Apabila engkau berbaring lagi tidur, apabila engkau bangun. Alkitab berkata begini, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tangan. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah, kata harus itu hukum, tidak boleh dilakukan. Engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Bapak Ibu perhatikan begini. Ini ayat firman Tuhan yang Tuhan maksudkan kepada semua orang Israel. Sekarang bagi semua orang percaya, jangan pernah lupa mengajarkan iman yang benar kepada generasi kita nanti. Generasi kita dalam hal ini anak-anak kita nanti. Masalah persoalan yang datang dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk Bapak Ibu mendemonstrasikan iman percayamu kepada Tuhan. Kalau itu dosa, minta ampun ya. Tapi kalau Tuhan izinkan itu datang, anak-anakmu sedang nonton bagaimana iman orang tuanya. Apakah kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan? Apakah kita menyelesaikan masalah-masalah yang datang dengan cara-cara Alkitabiah, dengan cara-cara yang sesuai firman Tuhan, cara-cara yang benar, atau kita menyelesaikannya sesuai dengan cara-cara dunia? Generasi kita menontonnya. Kalau kita menyelesaikannya dengan cara-cara yang Alkitabiah, cara-cara yang benar, maka kita sedang mewariskan kehidupan yang beriman untuk mereka nanti praktekkan. Tapi kalau kita menyelesaikan dengan cara-cara duniawi, cara-cara yang salah, mereka pikir satu saat bisa mengesampingkan firman Tuhan. Karena pakai cara-cara duniawi pun itu bisa diselesaikan. Sehingga akhirnya, satu waktu ketika kita mau cari iman lagi untuk generasi seterusnya, kita nggak dapat lagi iman. Tapi yang kita dapat adalah cara-cara dunia. Saya doa itu tidak terjadi. Saya berharap kita sebagai orang tua yang ada, bahkan generasi anak-anak yang ada di tempat ini, yang satu saat Anda punya keluarga, saudara harus ingat ini. Jangan sampai generasi berikutnya kehilangan iman. Dunia sedang menawarkan segala hal yang menarik, segala hal yang membuat saudara dan saya, generasi kita terperangkap di dalamnya. Mereka punya waktu lebih banyak duduk di depan komputer, main game, menghabiskannya berjam-jam daripada membaca Alkitab, daripada berdoa. Bahkan bisa saja lupa tentang ibadah. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan marah, tapi tunjukkan contoh, ajarkan, ngomong, beritahukan kepada mereka bahwa ini sementara. Setiap orang tua
termasuk pemimpin-pemimpin rohani bertanggung jawab untuk memperkenalkan kasih Tuhan pada anak-anak. Makanya Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat 9, terutama ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi ngajarkan kebenaran kepada anak-anak, iman mereka bukan karena mereka mau dapat sesuatu, kesuruh mereka berdoa untuk dapatkan hal-hal lahir, ya jangan. Ajarkan mereka mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi, nggak boleh paksa, tapi tunjukkan dalam contoh hidup. Kalau orang tuanya nggak suka doa, jangan suruh anak-anak berdoa. Kalau orang tuanya nggak suka baca Alkitab, jangan suruh anak-anak baca Alkitab. Kita nggak jadi contoh. Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Haleluya. Yosua memilih, saya mau beribadah. Jangan heran kalau nanti anak-anak kita satu saat mereka nggak suka datang ibadah. Nggak suka berdoa. Jangan heran. Pendekatan kita untuk hal ini harus serius, karena ini masalah hidup dan mati. Kematian kekal, atau kehidupan kekal. Ini investasi. Bapak Ibu boleh kerja dalam perusahaan kita boleh maju, tapi apakah kerohanian anak-anak kita maju? Secara finansial kita tidak kekurangan, tapi apakah anak-anak kita juga kekenyangan dalam hal-hal rohani? Kita mungkin kurang secara finansial, tapi jangan kurang dalam hal-hal rohani. Karena ini menjadi tanggung jawab orang tua, pemimpin-pemimpin rohani, untuk kita memperkenalkan kasih Tuhan kepada anak. Amsal 29 ayat 17 berkata begini, didiklah anak, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didik anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, mendatangkan sukacita kepadamu. Orang tua yang mau melihat sukacita nanti, dari sekarang didik, dari sekarang ajar anak-anak kita, dari sekarang bimbing anak-anak kita. Apa sudah terlambat? Belum. Selama nafas masih di kandung badan, dan selama kita masih bisa bicara, kita masih punya kesempatan. Bagaimana kalau anak-anak saya sudah besar? Tugas Bapak Ibu hanya terus bicara, hanya terus menasihati firman Tuhan. Urusan nanti mereka sekalipun terlambat, urusan nanti mereka lakukan atau tidak, tapi Bapak Ibu telah melakukan bagian Bapak Ibu untuk mendidik, untuk memimpin, mengusahakan anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau orang Israel didik anak-anaknya itu dari kecil. Umur 0 tahun sampai 5 tahun. Karena mereka tinggal dalam seperti barak begitu, maka mereka umur 0 sampai 5 tahun, mereka akan memilih satu kepala sekolah dan satu pastor. Tugas kepala sekolah ini adalah mengajarkan kepada anak yang baru umur 0 tahun sampai 5 tahun ini semua pelajaran-pelajaran dasar. Sedangkan tugas pastor ini atau rabi ini adalah mengajarkan kepada anak yang umur 0 tahun sampai 5 tahun kitab imamat. Bapak Ibu kalau baca kitab imamat, itu kitab ibadah orang Israel. Itu mumet luar biasa. Nah, ketika anak ini umur 5 tahun, titik koma kitab imamat itu sudah dipikiran dalam pikirannya. 5 tahun. Nanti umur 6 sampai 13 tahun, itu kelas sendiri lagi. 14 sampai umur 22 tahun, itu kelas sendiri lagi. Nah, saudara perhatikan baik-baik begini, saudara perhatikan baik-baik. Bahwa ini yang membuat
Satu bangsa ini diberkati Tuhan yang namanya Israel. Kalau hari ini ada orang kaya, dan kalau kekayaannya belum mengalahkan Salomo, dia belum kaya. Kalau ada hari ini ada yang pintar, kalau belum kalahkan kepintaran orang Israel, dia belum pintar. Kenapa bangsa ini diberkati oleh Tuhan? Karena itu, mereka didik anak-anak mereka untuk hidup di dalam Pentautauk ini. 5 kitab Musa, sekalipun kebanyakan dari mereka masih menolak Tuhan Yesus. Saya dalam anugerah sudah pergi ke Israel 3 kali. Pergi pertama itu, guide-nya kita itu orang Israel. Saya cerita Yesus kepada dia, cerita Alkitab di koma dia cerita. Saya injili dia, ajak dia terima Yesus, dia berkata kepada saya gini, "Pastor, itu agamamu." Loh, saya bilang, "Kamu tahu firman Tuhan." Dia bilang, "Ini pekerjaan saya." Bayangkan. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya tentang Yesus. Belum percaya tentang Yesus. Karena itu merupakan sebuah anugerah, saudara dan saya mengenal dia secara pribadi. Tapi mereka masih melakukan 5 kitab Musa. Mereka nggak tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Enggak. Guide itu hanya menyelidiki itu untuk pekerjaannya. Dengan doa dan harapan saudara, kalau saudara dan saya mendidik anak-anak kita untuk mendatangkan ketentraman, mendatangkan sukacita kepada kita, kita berharap suatu saat nanti mereka adalah orang-orang yang tidak kehilangan iman, tapi mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan yang juga tahu rencana Tuhan pada generasi mereka. Daud berkata begini, Daud bertanggung jawab bagi generasinya. Hari ini kita bertanggung jawab bagi generasi kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus bertanggung jawab bagi generasi saya ini. Dan anak-anak kita akan bertanggung jawab bagi generasi mereka. Jika kita lalai, maka besar kemungkinan anak cucu kita kelak nanti tidak lagi percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi setelah abad 19 di Eropa. Ada saudara-saudara kita yang sekarang ini ada di Eropa. Secara umum, ini bangsa ini dulu adalah bangsa yang membawa Injil ke Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Jika kita lalai, makanya sekarang yang kita berhadapan adalah spirit of humanism. Roh jahat ada di balik semuanya itu. Jika kita lalai, maka mungkin 100 tahun, 1 abad kemudian, untuk menemukan iman yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, mungkin saja degradasi iman ini merosot. Kalau generasi sekarang tidak mendidik anak-anaknya dengan benar sesuai dengan firman, mereka sudah tidak lagi percaya tentang mujizat. Mereka sudah tidak lagi percaya tentang kebenaran firman. Mereka berkata itu kitab dongeng. Jangankan itu, sekarang saja Bapak Ibu. Orang nggak percaya tentang pelayanan nubuatan. Orang nggak percaya ada nabi, padahal ini 5 jawatan. Guru, pengajar, nabi, gembala, penginjil. Orang bisa panggil Bapak gembala, orang bisa panggil Bapak guru. Kenapa orang nggak panggil Bapak penginjil? Kenapa orang nggak panggil Bapak nabi? Atau Bapak rasul? Kan ini 5 jawatan. Kenapa kita alergi dengan ini? Memang ada yang palsu. Memang ada yang belum matang. Tapi bukan berarti bahwa kita harus menolak pelayanan ini. Kalau tidak diajarkan dengan benar, maka one day, suatu waktu nanti, suatu saat nanti, orang bisa menolak iman.
Lalu orang percaya kepada tanda-tanda lahiriah, padahal kekristenan tidak berhubungan dengan tanda-tanda lahiriah. Kita percaya karena tidak melihat, bukan melihat baru percaya. Anak-anak kita akan menyingkirkan kebenaran yang hakiki, kebenaran sesungguhnya. Lalu mereka akan percaya kepada dongeng. Mereka akan percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata. Mereka percaya dengan penyediaan-penyediaan instan melalui media-media yang mainstream, melalui media-media online yang mengajar mereka tentang banyak hal yang ditawarkan oleh setan. Teknologi ada baik, ada juga tidak baiknya. Tapi kalau anak-anak kita didik dalam takut dan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan menjadi filter dalam hidup mereka. Saya nggak lihat amin 5.000 triliun kali di sini. Kalau kita didik anak-anak kita dengan benar sesuai firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menjadi filter yang ajaib dalam hidup mereka. Alkitab katakan, didiklah anak-anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Hari-hari ini saya sudah lihat keluarga-keluarga, orang-orang tua menangis karena lihat anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Lihat anak-anaknya salah pilih pasangan hidup. Lihat anak-anaknya akhirnya membuat hati orang tua pedih. Anak-anak sebesar apapun sudah berkeluarga, tetap hati papa dan mama, tetap orang tua yang masih mengasihi mereka, memikirkan mereka seperti bayi. Tapi kalau mereka memilih dengan benar, melakukan itu membawa ketenteraman, mendatangkan sukacita, kebanggaan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah lalai. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat anak-anak kita hilang, duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu di kaki Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Bayar harganya. Kalau itu doa puasa, bayar harganya. Jangan sampai mereka jadi masuk dalam perangkap setan, perangkap dunia, arusnya kencang. Yang bisa menyelamatkan mereka hanya Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan selamatkan jiwa mereka. Satu saat ada seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, Billy Graham. Anaknya itu namanya Frankie Graham. Saya baca sebuah tulisan, Frankie waktu masih muda terlibat di dalam obat-obatan terlarang. Setiap kali dia pulang ke rumah, papanya itu cuma berkata begini, Frankie, satu saat nanti kamu akan mengalami Tuhan. Dia nggak mau dengar, dia masuk ke kamar, dia banting pintu. Dia pergi lagi. Ketika dia pulang ke rumah, ketemu papanya bilang, Tuhan punya rencana yang besar. Setiap kali ketemu papanya, papa cuma ngomong itu. Satu saat dia di rumahnya sendiri. Dia sedang duduk, dia sedang teler dengan obat-obatannya. Tiba-tiba dia dengar sebuah suara yang bicara kepada dia. Satu kalimat singkat. Frankie, aku mengasihi engkau. Dia nggak tahu bagaimana dia bisa nangis. Dia nangis. Luar biasa. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia datang kepada papanya. Dan dia katakan begini, Papa, hari ini saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tahu saudara, seorang anak yang tadinya tidak punya pengharapan. Tapi papanya punya pengharapan kepada Tuhan. Terus mendoakan dia. Memperkatakan perkataan sebaliknya dari apa yang dia alami. Hari ini, papanya udah dipanggil pulang oleh Tuhan. Pelayanannya sekarang dilanjutkan oleh anak ini yang dulunya ada dalam cengkraman setan, tapi sekarang dipakai Tuhan menjadi alat dan tujuan Tuhan yang hebat. Siapa pendeta Luther Dias? Seorang yang dulu tidak dianggap. Papa saya pernah bilang, kamu nanti jadi tukang bakul
jadi preman. Saya bersyukur untuk Tuhan gak dengarkan perkataan papa saya. Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Tapi saya juga ingat setiap hari Sabtu di rumah. Di kampung itu Bapak Ibu ya, setiap hari Sabtu biasanya orang putar video-video megaloman gitu ya. Superman. Jadi layar tancap gitu. Jadi saya sering anak-anak pergi nonton, Saudara. Padahal tahu di rumah itu ada doa. Selalu biasanya orang datang panggil. Panggil, itu pulangnya itu kita doa. Saya ingat doanya pegangan tangan, Saudara. Setiap Sabtu. Satu hari saya nggak pergi, kalau di Ambon itu gereja anak itu dibilang sondak, ya pakai bahasa Belanda itu ya sondak. Sekolah minggu. Satu saat saya tuh nggak pergi sekolah minggu. Ketahuan sama mama saya. Itu kayunya, Saudara. Kayunya 1 meter. Itu saya dipanggil, dipukul pantatnya. Saya lari satu kampung, lari tengah-tengah kampung nangis. Mama saya bilang nih, pegang dia, tahan dia. Itu orang-orang kampung yang gede-gede itu pegang saya. Dari 1 meter itu jadi pegang seperti begini loh. Saya ingat sekali, dan ketika saya jadi pendeta, saya bilang, Mama, gara-gara Mama pukul saya dengan kayu yang 1 meter sampai tinggal 25 cm, saya jadi pendeta. Mungkin cara didik mereka terbatas, tapi mereka sedang mengajarkan kita bagaimana memprioritaskan Tuhan. Ingat kalau mau ke sekolah itu ada meja sembahyang. Tidak boleh pergi kemana-mana sebelum berdiri di meja sembahyang. Ada kalanya berdiri di meja sembahyang itu ada piring terus ditutup dengan sapu tangan begitu Bapak Ibu. Di dalamnya ada uang. Karena kita anak-anak ada kalanya setelah berdoa uangnya kita ambil beli permen. Itu kalau ketahuan dipukulin juga. Tapi itu meja itu sangat sakral, Saudara. Kita harus berdiri di situ untuk berdoa. Ada kalanya berdiri nggak tahu ngomong apa, pokoknya pikirannya udah main, pokoknya harus berdiri di situ aja. Yang penting kelihatan papa mama. Mereka mendidik kita dengan cara-cara yang terbatas. Saya jadi hamba Tuhan sekarang. Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan. Banyak tahu firman Tuhan. Saya percaya anak-anak kita akan dipakai lebih dari kita. Tapi jika kita lalai, besar kemungkinan anak cucu kita kelak tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saya katakan begini, 100 tahun kemudian, berarti 1 abad kemudian. Untuk mencari iman, sudah sangat langka. Untuk mencari generasi yang beriman, sudah sangat langka. Ataukah 1 abad kemudian, generasi yang akan datang penuh dengan iman kalau Tuhan belum datang. Tergantung daripada bagaimana kita mendidik generasi sekarang. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 berkata begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Tahan ayatnya di situ dulu ya. Saudara perhatikan baik-baik. Yang ngomong siapa? Rasul Paulus sedang ngomong kepada Timoti yang muda, Timotius yang muda. Lalu Rasul Paulus katakan gini, kamu akan jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena aku lihat iman yang ada pada nenekmu, lalu iman yang ada pada mamamu, aku percaya itu juga ada dalam diri. Saudara perhatikan begini. Ini yang saya mau kasih tahu. Kembali lagi ke friend. Ini yang saya mau kasih tahu. DNA rohani itu ada. DNA rohani itu ada. Tolong kembali ke frame. Bukan cuma DNA rohani itu ada, tapi DNA rohani itu mengalir. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. DNA rohani itu ada, dan DNA rohani itu mengalir. Amin. 5 juta triliun kali. Kembalikan wajah saya ke frame rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Bapak Ibu perhatikan begini. Alkitab dengan jelas berkata, iman yang ada pada neneknya Timoti, namanya Lois, ada pada mamanya Timoti, yang itu Eunike, otomatis ada pada Timoti juga.
mengalir, turun dari neneknya ke mamanya, mama turun ke anak. Kalau Anda beriman, maka mengalir. Dilansir dari ensiklopedia Britania, ya punya Inggris, DNA itu atau asam deoksiribonukleat, ya. Itu DNA ya. Saya coba cari arti singkat karena di sini ada para dokter lebih tahu. Ya, tapi DNA itu apa sih? Informasi genetik untuk pewarisan sifat dari induk ke anaknya. Jadi misalnya bisa mata, bisa sifat, bisa pokoknya itu sifat. Itu dibawa oleh DNA. Nah, ternyata ada DNA rohani. Ketika Bapak Ibu punya iman seperti Lois, itu turun ke anak. Eunike turun ke Timothy. Timothy lagi turun ke anaknya. Turun lagi. Ada DNA rohaninya. Makanya tadi kesaksian daripada Ai Moi, mamanya Ibu Milasari, orang sembuh itu karena dia beriman. Mempercayai perkataan hamba Tuhan yang Tuhan pakai, lalu dia mempercayai itu, maka dia lihat mujizat. Haleluya. Berarti kita tahu rahasianya sekarang dong. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan generasi yang tidak kehilangan iman. Tapi sebaliknya, generasi berikut adalah generasi yang powerful, penuh dengan iman. Ada juga iman yang salah, ada juga iman yang benar. Iman yang salah itu tergantung dengan hal-hal yang berhubungan dengan harta benda. Itu iman yang keliru. Sekalipun kita butuh, tapi itu bukan itu. Iman yang benar adalah mempercayai Tuhan dalam segala hal. Entah kaya, entah miskin, entah kurang, entah kelebihan, entah sakit, entah sehat, entah dalam keadaan baik-baik, dalam pergerakan struggle, apapun, tetap percayai bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Wariskan ini kepada anak-anak kita. Karena generasi yang akan datang punya tantangan yang lebih berat dan butuh iman yang kokoh untuk mereka melewatinya tanpa mereka hancur. Kalau satu benua yang pernah membawa Injil tiba-tiba sekarang terjadi degradasi iman. Gereja dijual jadi museum, gereja dijual jadi nightclub, gereja dijual bahkan jadi tempat ibadah kepercayaan yang lain. Ini menjadi sebuah catatan yang Roh Kudus sedang singkapkan kepada kita supaya kita berhati-hati. Jadi bukan waktunya untuk bertengkar dari gereja mana, denominasi mana, domba milik Tuhan, saudara. Ini bukan waktunya bertengkar tentang dia ngomong ini terus tidak. Ini bukan waktunya. Ini waktunya untuk kita mendidik generasi kita ngajar kebenaran. Bagian saya ngajar kebenaran. Karena ketika kita mengajarkan iman dan rencana Tuhan dengan setia, maka kita sedang mempersiapkan generasi yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, ketika kita mengajarkan iman dan rencana Tuhan dengan setia, ngajar dengan setia, maka kita sedang mempersiapkan generasi yang mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 12-14. Ulangan pasal 8 ayat 12-14. Hati-hatilah. Ayat 12-14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah. Hati-hati. Warning. Peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya, jangan engkau tinggi hati
Sorry, belum selesai tadi ya. Serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, hartamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, bisa saya tambah, rumah bertambah banyak, uang bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14 berkata, jangan engkau tinggi hati alias sombong, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Wow. Ini sebuah tantangan yang akan dihadapi oleh generasi, atau saya sebut dengan new generation atau next generation. Jangan terjadi sebuah fenomena yang datang ke gereja hanya, orang yang berumur 50 tahun ke atas, sedangkan 50 tahun ke bawah sudah tidak mau lagi ke gereja. Jangan sampai sebuah fenomena ini kita aminkan. Tapi sebuah fenomena ini harus Bapak Ibu singkapi dan doakan. Supaya generasi berikutnya ada generasi yang militan, yang takut akan Tuhan. Jangan sampai mereka mengejar hanya harta benda, emas dan perak, kekayaan, uang, prestasi, kedudukan. Jangan cuma mereka mengejar hal-hal yang hanya untuk menyenangkan daging mereka. Tanpa kita mau untuk memperlengkapi mereka, untuk mereka semakin cinta Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang saya katakan begini. Alkitab katakan tadi, Wahyu pasal yang kedua, ayat 10-11. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bagi siapa? Bagi saudara, bagi generasi yang akan datang. Sehingga kita dikaruniakan mahkota kehidupan oleh Bapa di sorga. Sebuah tanggung jawab yang tidak mudah, tapi sangat urgent. Sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan bukan nanti, tapi harus dikerjakan dari sekarang. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Roh Kudus akan menuntun kita semua mempersiapkan sebuah the next generation, the new generation, untuk generasi yang tidak akan kehilangan iman. Bahkan saya katakan, generasi yang akan kita didik adalah generasi yang akan bukan dapat double portion, tapi 5 kali lipat. Mereka akan lihat itu di depan mata dan akan menjungkir balikan dunia di hari-hari terakhir. Mereka adalah tawanan Roh Kudus, bukan tawanan dunia. Mereka adalah milik Kristus dan bukan milik dunia. Dan tanggung jawab Bapak Ibu adalah tanggung jawab kecil, mengajarkannya every minutes, every day. Duduk, berdiri, makan, tidur, bangun. Di tengah jalan, dimanapun, ajarkan kepada mereka. Supaya generasi ini adalah generasi yang tidak kehilangan iman. Tapi generasi yang memiliki iman.